Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak doakan semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Baik, anak-anakku sekalian, kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Anak-anak semuanya pengen jadi anak soleh? Soleha? Ya, pasti semuanya ingin menjadi anak yang soleh-soleha. Dan harapan semua orang tua, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak-anak yang soleh. Mungkin ada sebagian kita ditanya, kamu cita-citanya mau menjadi apa? Ya, pasti ada yang jawab jadi dokter, jadi tentara, jadi guru, jadi polisi, dan lain-lainnya. Tetapi kalau bisa, jadilah seorang tentara yang soleh atau soleha. Jadilah seorang polisi yang soleh atau soleha. Jadilah seorang dokter yang soleh dan soleh atau soleha. Ya, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, jadi cita-cita itu adalah keinginan kita atau kehendakan yang ada dalam pikiran kita, ya. Kemudian soleh, ya, anak soleh artinya baik, ya. Anak yang soleh berarti anak yang baik. Nah, jadi harapan orang tua semuanya anak-anak diharapkan bisa menjadi anak yang soleh-soleha, ya. Jadilah seorang tentara yang soleh atau soleha. Jadilah seorang polisi yang soleh-soleha. Jadilah seorang dokter yang soleh-soleha. Ya. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Apa saja perintah Allah? Banyak. Berbakti kepada orang tua itu merupakan perintah Allah. Merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan salat, ya, berbuat kebaikan, itu semuanya adalah perintah-perintah Allah. Nah, kemudian dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja larangannya? Banyak, ya. Mungkin anak salah satunya di antaranya tidak menjelek-jelekkan orang lain, ya. Kemudian tidak hormat kepada orang tua atau guru, ya. Kemudian ciri-ciri anak yang soleh selanjutnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, ya. Jujur. Kadang-kadang memang kita untuk berkata jujur ini agak susah, ya, agak sulit. Tetapi kalau kita sudah sekali bohong, maka kita akan selanjutnya terus berbohong dan berbohong. Makanya kita harus jujur. Jujur dalam apa saja, misalnya dalam belajar, ya, dalam ujian, jujurnya dengan tidak mencontek. Walaupun kita tidak diawasi oleh guru, tapi Allah mengawasinya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini yang sangat pentingnya, ya. Jangan sampai kita kepada orang tua kita tidak hormat, tidak patuh. Jangan sampai orang tua menyuruh kita untuk sholat, kita malah tidak mau menuruti perintah orang tua kita. Jangan, ya. Kemudian hormat dan patuh juga kepada guru, ya. Kemudian setia kawan serta menghargai sesama. Setia kawan serta menghargai sesama artinya kita sebagai makhluk hidup ini diciptakan Allah sama, ya. Hanya yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lainnya atau kita dengan manusia yang lain adalah ketakwaan, ya. Allah ada menciptakan orang itu ada yang cantik, ganteng dan lainnya, tapi semuanya sama di mata Allah, hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas tentang
orang yang jujur itu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berlaku jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kalian kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kalian kepada jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dengan kejujuran akan menunjukkan kebaikan kepada kita dan kebaikan itu akan menunjukkan kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur disayangi Allah yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu jujur kepada Allah, semua pelaksanaan perintah-perintah Allah dilaksanakan mulai dari sholat, kemudian patuh kepada orang tua, kemudian tidak mencuri, kemudian tidak mengganggu temannya dan lain-lainnya. Itu merupakan ciri yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dimanapun kita berada, Nah, yang kedua jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada diri sendiri adalah menghilangkan segala bentuk penolakan yang membuat kita jauh pada kebenaran mengenai diri kita. Orang kadang merasa bahwa dirinya lemah sehingga dia tidak jujur. Orang yang merasa bahwa dirinya banyak kekurangan akhirnya dia tidak jujur. Sangat manusiawi ketika kita menyangkal saat mengetahui kekurangan yang kita miliki, Jadi artinya kita harus jujur pada diri kita. Walaupun apapun keadaan diri kita, kita jujur, Keinginan untuk sempurna dan mampu melakukan segala hal mungkin masih menyelimuti kita hingga saat ini. Artinya kita ingin tampil lebih sempurna, Padahal kita sudah diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna sekali, Nah, jadi kita harus jujur pada diri kita. Kalau memang kita ada kekurangan, kita akui bahwa kekurangan itu. Sekali lagi, kalau kita tidak jujur pada diri kita sendiri, maka kita akan terus tidak jujur selama-lamanya, Jadi harus jujur pada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, jujur kepada orang lain. Ini juga yang sangat penting, yang agak kadang-kadang sulit bagi kita, Semua orang pasti berjanji. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka guru akan senang dan akan memberikan pujian. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kita ketika berjanji kepada orang lain harus kita tepati, Jangan sampai dengan alasan bermacam-macam. Lupalah Pak, padahal kita nggak ngerjakan di rumah, Nah, berarti kita tidak jujur, Bisa ditanya oleh gurunya, Andi misalnya, mana pekerjaan rumah kamu? Kenapa belum dikumpul? Lupa Pak, ketinggalan Pak, Padahal tidak dikerjakan, Jadi jangan seperti itu anak-anakku sekalian, Jadi ingat, apapun yang ada di kita harus jujur, Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Insya Allah dengan kejujuran kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin untuk pertemuan pertama ini di bab yang ketiga ini. Nanti kita akan bahas ke selanjutnya karena ada 3 bahasan yang akan kita bahas di bab yang 3 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya datang dari Allah. Kesalahan itu adalah milik Bapak pribadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.